Shalom saudara yang dikasih Tuhan, para sahabat Rumus, renungan murid Kristus dimanapun Anda berada. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di antara banyak orang itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Nah, saya mengajak kita sekalian dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 31 ini, kita kontraskan dengan Yohanes pasal 6 ayat-ayat yang terakhir, di mana dikatakan sebagian besar dari murid-murid Yesus mengundurkan diri, yang karenanya Yesus menantang ke-12 muridnya, apakah engkau tidak ingin pergi bersama dengan mereka? Nah, kita melihat di sini ayat terakhir dari Yohanes pasal 6, sebagian besar murid mengundurkan diri. Tetapi Yohanes 7 ayat 31, tetapi di antara banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Nah, kita lihat di sini bahwa walaupun ada banyak orang yang meninggalkan dia karena tidak mendapat roti, pada kenyataannya kita melihat di sini ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun Yesus tidak berbuat mujizat di situ, tidak melakukan tanda-tanda heran, Yesus hanya mengajar tentang siapa dirinya, tetapi banyak orang yang mengikut Yesus. Nah, seringkali kita berpikir, kalau kita ini pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kita ini ingin menampilkan sesuatu supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Sebetulnya jangan seperti itu. Menurut ayat-ayat ini, kita tidak usah merekayasa sesuatu. Kita memberitakan firman saja. Kalau memang orang itu dipanggil oleh Tuhan, dari ayat yang ke-6, Yohanes pasal 6, orang itu ditarik oleh Bapa, maka orang itu akan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi lakukan tugas pelayanan kita sesuai dengan panggilan kita. Kalau panggilan kita memang menyampaikan firman Tuhan, pengajaran, sampaikan. Karena dari situ pun kita melihat ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, kita tidak perlu mengadakan yang kita memang tidak punya. Kita tidak perlu memetodekan pelayanan kita seolah-olah hanya dengan itu maka orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita tergoda oleh adanya arus kebaktian, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, mujizat dan pemulihan ekonomi, utang-utang dibayari dan sebagainya. Kita tidak perlu ikut-ikutan, karena kita melihat di sini Yesus menyampaikan firman dan ada banyak orang yang percaya kepadanya. Ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Nah, selalu kita lihat akan adanya tantangan, akan adanya arus yang menentang kepada pekabaran Injil itu. Arus yang menentang kepada pemenangan jiwa-jiwa. Kita melihat di sini bahwa pada kenyataannya orang-orang Farisi yang mendengar orang banyak yang mengikut Yesus dan mengagumi Yesus, memberitakan tentang Yesus, membuat hati mereka panas dan membuat Yesus diusahakan untuk ditangkap oleh mereka. Ayat 33, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama dengan kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi kita lihat di sini, Yesus mengucapkan kata waktu. Tinggal sedikit waktu saja aku akan bersama dengan kamu, dan setelah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus tahu waktunya singkat.
Yesus tahu waktunya tidak lama lagi. Jadi antara khotbah ini atau pengajaran ini sampai kepada penyalibannya, itu waktunya kira-kira hanya tinggal 6 bulan. Tetapi yang kita catat di sini adalah bahwa Yesus sangat-sangat memahami waktunya Bapa, dan dia submit, dia tunduk kepada waktunya Bapa itu. Ayat 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Mengapa mereka tidak bisa datang ke tempat Yesus berada? Karena mereka tidak akan berjumpa dengan dia, karena mereka tidak percaya kepadanya. Jadi kalau tadi sebagian besar orang percaya, lalu kemudian ada sekelompok orang yang berusaha menangkap Yesus, dan kepada mereka Yesus berkata, kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi ada pemisahan yang jelas di sini. Kepada orang yang percaya, Yesus berkata dengan jelas, kamu akan bersama dengan aku. Kepada orang yang percaya kepadanya, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi kepada orang-orang yang tidak percaya, Yesus berkata, kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Mengapa? Karena mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan pergi ke rumah Bapa bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan kalau dia ditarik oleh Bapa dan dia mendapatkan anugerah seperti itu. Ayat 35, orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Inilah yang saya katakan, kalau orang sudah tidak percaya kepada Yesus, maka otaknya, hati dan pikirannya dibutakan, sehingga apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka tidak memahaminya. Walaupun dikatakan bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa, mereka tetap tidak tahu. Ayat 36, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kita lihat di sini, saudara, orang yang tidak mau percaya. Kita lihat apa yang terjadi. Seringkali kita berpikir ya, penghukuman Tuhan itu nanti masuk neraka dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa penghukuman Tuhan sudah terjadi ketika di saat dimana orang itu tidak percaya. Apa yang terjadi? Orang ini tidak mengerti perkara-perkara ilahi. Jadi kalau saudara dan saya diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan pencerahan untuk mengerti perkara-perkara ilahi, bersyukurlah saudara. Dan kalau ada saudara di tempat ini atau yang mendengarkan video ini yang belum percaya kepada Yesus, mari berikan dirimu. Undang dia masuk sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat kita. Maka kepada kita akan dimampukan untuk mengerti perkara-perkara rohani. Jadi sekali lagi saya ingatkan, penghukuman dari Tuhan bukan nanti setelah dia mati, bukan. Jadi dimulai pada waktu itu juga. Pada waktu Anda dan saya mungkin tidak percaya, maka kepada kita tidak akan mampu, karena kita sudah dibutakan oleh banyak perkara. Karena kita tidak percaya, kita tidak akan mampu untuk mengerti perkara-perkara sorgawi atau ilahi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita, memampukan kita untuk mengerti perkara-perkara ilahi. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk kami terus diasah oleh Tuhan, sehingga kami makin hari makin tajam, makin mengerti hal-hal yang selama ini mungkin kami sudah dibutakan. Tetapi kami bersyukur karena kepada orang yang percaya kepadamu, hal-hal itu dibukakan bagi kami, yaitu siapa Yesus dan mengapa kami mengikut Yesus. Tolong kami Tuhan untuk terus makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.